Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Monika Ningsih dari kelompok 16 dengan NIM 2005 1050 10087 asal dari Universitas Syahkuala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT Semen Padang. Baiklah, langsung saja kita mulai, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau disingkat dengan K3 merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur, serta menciptakan perlindungan dan keamanan dari risiko kecelakaan dan bahaya, baik secara fisik, mental, maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Ketiga, pada proses pelaksanaan proyek konstruksi sangat diutamakan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi. Ada 6 pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, kecelakaan akibat kerja. Yang kedua, penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Yang ketiga, penyakit akibat kerja. Yang keempat, penanggulangan penyakit akibat kerja. Yang kelima, analisis resiko. Dan yang keenam, pengendalian resiko. Yang pertama, kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan akibat kerja suatu kejadian tidak direncanakan, tidak terkendali dan tidak dikehendaki pada saat bekerja yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman sehingga terhentinya suatu kegiatan pekerjaan. PT Semen Padang merupakan salah satu produsen semen nasional Indonesia yang daerah pemasarannya terbentang dari Sumatera hingga Kalimantan. Pada tahun 2018 telah terjadi 20 kali kecelakaan kerja di PT Semen Padang. Kecelakaan kerja ini dengan klasifikasi kecelakaan ringan memiliki jumlah kejadian terbanyak sebanyak 18 kali, sementara itu kecelakaan kerja dengan klasifikasi berat telah terjadi sebanyak 2 kali. Pembahasan yang kedua yaitu penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Adapun caranya, yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan kebakaran dan peledakan. Yang kedua, memberikan peralatan perlindungan diri untuk pegawai yang bekerja pada lingkungan yang berbahaya. Yang ketiga, mengatur suhu, kelembapan, kebersihan udara, penerangan yang cukup dan menyejukkan serta mencegah kebisingan. Yang keempat, mencegah dan memberikan perawatan terhadap timbulnya penyakit. Yang kelima, memelihara kebersihan, ketertiban, dan kearsian lingkungan kerja. Dan yang terakhir, menciptakan suasana kerja yang menggairahkan semangat kerja pegawai. Pembahasan yang ketiga yaitu penyakit akibat kerja. Masih tingginya angka penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja mendorong dilaksanakannya kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan, pabrik, ataupun industri. Salah satu produk sampingan dari semen yaitu partikel debu dari material bahan-bahan semen yang dapat mencemari lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan baik pada tenaga kerja yang di tempat produksi dan masyarakat sekitar pabrik tersebut. Salah satu penyakit akibat kerja yang sering ditemukan yaitu akibat paparan debu tersebut adalah infeksi saluran pernapasan atas akut, tidak spesifik, atau ICD-10 atau juga yang disebut dengan ISPA. Yang keempat, penanggulangan penyakit akibat kerja. Hal ini disesuaikan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya hubungan bermakna antara pemakaian masker dengan penurunan kejadian ISPA. APD berupa masker tidak secara sempurna melindungi saluran pernapasan, akan tetapi dapat mengurangi tingkat paparan polutan yang dapat masuk ke dalam tubuh. Pembahasan yang kelima yaitu analisis resiko. PT Semen Padang telah menghadapi masa-masa sulit, termasuk dalam hal resiko. Baik itu resiko kegagalan pada produksi, resiko kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Resiko selalu berhubungan dalam setiap aktivitas yang berlangsung. Bahkan sekalipun tidak melakukan aktivitas apapun, tidak akan luput dari yang namanya risiko. Salah satu resiko yang pernah dihadapi PT Semen Padang adalah kegagalan baik itu pada produksi. Setiap produksi akan menghasilkan suatu produk yang berkaitan dengan hal tersebut.
Penyebab kegagalan pada proses produksi pun terjadi kapan saja dan mampu merugikan objek yang bersangkutan dan perusahaan. Pembahasan yang terakhir ada pengendalian resiko. Yang pertama dengan cara eliminasi. Yang dimaksud dengan eliminasi di sini memodifikasi desain untuk menghilangkan bahaya. Misalnya memperkenalkan perangkat mengangkat mekanik untuk menghilangkan penanganan bahaya manual. Yang kedua ada substitusi, yaitu bahan kurang bahaya atau mengurangi energi sistem, misalnya menurunkan kekuatan, ampere, tekanan suhu, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada kontrol teknik atau perancangan, menginstal sistem ventilasi, mesin penjagaan, interlock, dan lain-lainnya. Yang keempat ada kontrol administratif, yaitu tanda-tanda keselamatan. Misalnya itu memasang tanda fotoluminesin, tanda untuk trotoar pejalan kaki, peringatan sirine atau lampu, prosedur keselamatan, penandaan dan izin kerja, dan lain-lainnya. Yang kelima ada alat pelindung diri atau yang disingkat dengan APD, yang berupa kacamata safety, perlindungan pendengaran, perlindungan wajah, respirator, dan sarung tangan. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembahasan kali ini yaitu kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa direncanakan. Untuk itu, perlu penanggulangannya untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Penyakit yang ditimbulkan akibat kerja sendiri yaitu gangguan saluran pernapasan. Cara penanggulangannya dengan cara memakai atribut kesehatan, contohnya seperti memakai masker pada saat bekerja. Dari analisis risiko terdapat tingkatan risiko, dari tingkatan risiko rendah hingga tingkatan risiko ekstrim. Dengan pengendalian risiko sendiri, menerapkan APD atau alat pelindung diri. Saran saya dalam melakukan pekerjaan, pentingnya menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga para pekerja bisa lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Sebaiknya juga perusahaan perlu memfasilitasi alat pelindung diri atau APD kepada seluruh karyawannya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.